Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya Abdul Hafid Asidik akan menjelaskan sistem persamaan linier menggunakan metode dekomposisi LU. Ya, baik, langsung saja kita ke materi. Metode dekomposisi LU. Jadi jika matriks A non-singular, maka ia dapat difaktorkan, diuraikan atau didekomposisi menjadi matriks segitiga bawah atau lower dan matriks segitiga atas atau upper. Nah, jadi apa itu matriks non-singular? Jadi matriks non-singular itu adalah matriks yang mana nilai determinannya tidak sama dengan 0. Jadi cara menyelesaikannya menggunakan metode dekomposisi LU. Nah, di sini ada rumus A sama dengan LU, di mana A adalah matriks non-singular, kemudian L adalah matriks segitiga bawah, dan U adalah matriks segitiga atas. Ini adalah contoh penulisan untuk metode dekomposisi LU. Jadi ini adalah matriks A, kemudian diuraikan menjadi matriks L segitiga bawah dan matriks U atau segitiga atas, di mana matriks L ini nilai diagonal utamanya adalah 1. Nah, di sini sebagai contoh, ini ada matriks 3 kali 3 yang difaktorkan menjadi, ini adalah matriks A-nya, nilainya 2, min 1, min 1, 0, min 4, 2, 6, min 3, 1. Ini setelah melewati proses akan dipecahkan menghasilkan matriks L dengan nilai 1, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 1, dan juga matriks upper dengan nilai 2, min 1, min 1, 0, min 4, 2, 0, 0, 4. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah cara mendapatkan atau memfaktorkan matriks A ini menjadi matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Nah, ini ada penjelasan. Sekali A difaktorkan menjadi L dan U, kedua matriks tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan rumus umum, yaitu AX sama dengan B. Nah, di sini ada rumus umum persamaan Lanjar, yaitu AX sama dengan B, di mana A ini adalah matriks non-singular sama dengan B. B ini adalah nilai konstantanya. Nah, kemudian faktorkan A menjadi L dan U sedemikian hingga, nah ini rumusnya A sama dengan LU. Kemudian akan menjadi dari rumus AX sama dengan B menjadi LU kali X sama dengan B. Nah, kemudian dimisalkan UX sama dengan Y, maka LY sama dengan B. Kemudian untuk memperoleh Y1, Y2, Y3 sampai dengan YN, kita menggunakan teknik penyulihan maju atau forward substitution. Nah, di mana kita menggunakan rumus LY sama dengan B. Nah, jika dalam prosesnya sudah diperoleh nilai segitiga bawah atau L, nah, masukkan ke dalam rumus L, Y sama dengan B. Nah, nanti akan diperoleh Y1, Y2 sampai dengan YN dengan teknik penyulihan maju. Kemudian setelah diperoleh nilai Y, maka kita akan mencari nilai X menggunakan rumus UX sama dengan Y. Nah, masukkan nilai segitiga uppernya, kalikan X,
sama dengan Y. Y ini adalah nilai yang telah diperoleh dari proses di atas. Kemudian diperoleh nilai X1, X2 sampai dengan Xn dengan teknik penyulian mundur. Nah, jadi dapat disimpulkan langkah-langkah menghitung solusi sistem persamaan linear dengan metode dekomposisi LU dapat diringkas sebagai berikut. Pertama, bentuklah matriks L dan U dari A. Jadi terdapat matriks A, pecahkan dulu dengan rumus umum matriks L dan matriks U. Tadi di mana sudah dijelaskan matriks L dengan nilai diagonal utamanya adalah 1. Kemudian pecahkan LY sama dengan B. Kemudian hitung Y dengan teknik penyulian maju. Kemudian yang ketiga, pecahkan UX sama dengan Y. Kemudian hitung X dengan teknik penyulian mundur. Dalam metode dekomposisi LU ini terdapat dua metode untuk memfaktorkan A atas L dan U. Yang pertama metode LU Gauss dan yang kedua metode metode reduksi Short. Nah, ini contoh pemfaktoran dengan metode LU Gauss. Nah, di sini dimisalkan diberi contoh matriks A ini berukuran atau berordo 4x4. Nah, ini difaktorkan atas L dan U. Dengan menggunakan rumus A sama dengan LU, maka masukkan matriks A sama dengan seperti ini penulisan umum dari matriks L, dan ini penulisan umum dari matriks U. Di mana matriks L ini nilai diagonal utamanya adalah 1. Nah, ini sedikit penjelasan. Di sini kita menggunakan simbol MIJ ketimbang LIJ karena nilai LIJ nantinya itu berasal dari faktor pengali dari MIJ pada proses eliminasi Gauss nanti ya. Nah, langkah-langkah pembentukan L dan U dari matriks A adalah sebagai berikut. Yang pertama, nyatakan A sebagai A sama dengan LA. Nah, di sini matriks A kita nyatakan L ini adalah matriks segitiga bawah dan A ini rumus umumnya. Kita masukkan A-nya, ini rumus umumnya. Kemudian eliminasikan matriks A di ruas kanan menjadi matriks segitiga atas U. Nah, jadi matriks A ini lakukan proses eliminasi menjadi matriks U. Di sini jika matriks U, maka nilai dari A21, A31, AN1, kemudian A32, AN2, AN3, dan seterusnya untuk segitiga atas, maka nilainya ini adalah 0. Nah, setelah seluruh proses eliminasi Gauss selesai, matriks L kecil menjadi matriks L atau matriks Tower, dan matriks A di ruas kanan menjadi matriks U. Sini ini sedikit contoh untuk menyelesaikan solusi dari X1, X2 sampai dengan Xn menggunakan B. Nah, kita langsung ke contoh soal dan pembahasan. Nah, di sini ada contoh metode LU menggunakan LU Gauss-Naive, yaitu metode yang pertama, LU Gauss-Naive. Nah, di sini ada contoh matriks A dengan nilai 4, 3, min 1, min 2, min 4, 5, 1, 2, 6. Nah, matriks A ini kita pecahkan menjadi rumus umum dulu, matriks L dan matriks U. Kemudian eliminasikan matriks A ini menjadi matriks U dan tempatkan faktor pengali M-nya, MIJ-nya terhadap posisi matriks L. Nah,
Jadi di sini untuk memperoleh matriks U, kita eliminasi matriks A ini menggunakan rumus R2 min M. M-nya ini diperoleh dari nilai min 2 per 4 dikali dengan R1. Jadi kita menggunakan tabel yang pertama. Nah, maka untuk baris yang pertama ini nilainya tetap, kemudian masukkan nilainya R2 yaitu min 2 dikurangi min 2 per 4 dikali R1. Maka nilainya ini adalah 0. Kemudian lakukan seterusnya menghasilkan min 2,5 kemudian 4,5. Kemudian untuk baris yang ketiga kita menggunakan R3 min 1 per 4 dikalikan R1. Maka nilainya menghasilkan 0, 1,25, 6,25. Nah, terus tempatkan nilai M ini M21, kemudian ini M31 ke dalam matriks L. Matriks L tadi adalah matriks lower, di mana nilai diagonal utamanya adalah 1, kemudian masukkan MIJ-nya. Nah, di sini M21-nya nilai dari min 2 per 4 sama dengan di kesalahan penulisan. Di sini harusnya min 0,5. Kemudian M31-nya sama dengan nilai dari 1 per 4 sama dengan 0,25. Di sini masih kesalahan penulisan, seharusnya ini adalah 0,25. Kemudian kita masih menyisakan M32. Ini prosesnya masih belum selesai, kita teruskan. Nah, teruskan proses eliminasi Gauss pada matriks A. Dari hasil proses yang sebelumnya, kemudian teruskan proses eliminasi Gauss-nya. Nah, di sini ini akan kita nolkan menggunakan R3 min 1,25 per min 2,5 R2. Nah, di sini menggunakan baris kedua, maka baris kedua tetap, baris pertama tetap. 43 min 1, 0 min 2,5, 4,5. Kemudian 0, di sini 0, dan 8,5. Nah, ini akan menjadi matriks U. Nah, kemudian nilai dari M32 ini kita masukkan ke dalam matriks lower. Jadi 1,25 dibagi min 2,5 akan menghasilkan min 0,5. Nah, di sini menghasilkan matriks L. Jadi dari matriks A tadi menggunakan proses eliminasi Gauss, naif kita sudah mendapatkan nilai dari matriks U dan juga matriks L. Jadi kita masukkan lagi rumusnya. A sama dengan matriks A sama dengan matriks lower dikali matriks upper. Nah, ini sudah selesai untuk menentukan atau memfaktorkan matriks A menjadi matriks L dan U. Ya, kemudian untuk menentukan X-nya, kembali lagi rumusnya tadi menggunakan LY sama dengan B, kemudian jika prosesnya sudah selesai dan menghasilkan Y, menggunakan UX sama dengan Y. Baik, selanjutnya untuk contoh LU Gauss dengan tata ancang pivoting. Ini yang pertama, faktorkan matriks A berikut. Nah, ini ada matriks A dengan nilai 1, 1, min 1, 2, 2, 1, min 1, 1, 1. Dengan nilai B-nya sama dengan 1, 5, 1. Nah, ini pecahkan dengan sistem AX sama dengan B. Penyelesaiannya,
Eliminasikan matriks A di ruas kanan menjadi matriks segitiga atas U dan tempatkan faktor pengali M-nya pada posisi Lij di matriks L. Nah, matriks A kita pecahkan menggunakan metode eliminasi Gauss menjadi matriks U. Ya, prosesnya sama, menggunakan ruas yang pertama, yaitu R2 min 2 kali R1, kemudian untuk baris yang ketiga min 1/1 kali baris ke-1. Nah, menghasilkan nilai 1, 1, min 1, 0, 0, 3, 0, 2, 0. Nah, selanjutnya, tempatkan nilai M21 dan M31 ini ke dalam matriks L tadi. Nah, nilai dari M21 itu adalah 2, kemudian M dari 31 adalah min 1. Ini maaf, ini seharusnya min 1/1 ya, untuk mendapatkan nilai 0. Jadi jika kita masukkan min 1 dikurangi min 1/1 dikali R1-nya adalah 1, maka min 1 min 1. Jadi nilainya adalah 0. Ini ada kesalahan penulisan. Nah, kan menghasilkan matriks L 1, 0, 0, 2, 1, 0, min 1, dan ini M32. 32-nya masih belum diketahui, 1. Nah, kemudian tentukan proses eliminasi Gauss pada matriks A. Nah, kemudian dalam hal ini ada calon pivot. Nah, calon pivot di mana baris kedua ini ada calon pivot yang bernilai 0. Maka di sini kita lakukan pertukaran baris. Jadi dari calon pivot ini kita tukarkan dari baris 2 ke baris 3 agar menjadi matriks U tadi, menjadi matriks segitiga atas. Nah, maka menghasilkan 1, 1, min 1, 0, 2, 0, ini baris ketiga yang ditukarkan menjadi baris kedua, kemudian 0, 0, 3 ini baris 2 yang ditukarkan menjadi baris ketiga. Kemudian jangan lupa tukarkan juga nilai dari M-nya tadi, dari nilai dari matriks L tadi. Jadi kecuali elemen diagonalnya. Jadi jangan lupa mempertukarkan juga baris 2 ke baris 3 pada matriks L, kecuali elemen diagonalnya. Nah, jadi jika matriks L-nya yang tadi 1, 0, 0, 2, 1, 0, min 1, M32, 1, maka kita tukarkan baris kedua ke baris ketiga, menghasilkan 1, 0, 0, min 1, min 1, 0, min 1, 1, 0, 2, M32, 1. Jadi ini ditukarkan, baris kedua ditukarkan menjadi baris ketiga, kecuali elemen diagonalnya. Kemudian jangan lupa juga menukarkan nilai pada B, nilai pada konstantanya. Maka ditukarkan jika B sama dengan 1, 5, 1, kemudian ditukarkan baris kedua menjadi baris ketiga, maka 1, 1, 5. Nah, kemudian teruskan prosesnya pada matriks A, R3. R3 ini jika tadi matriks U-nya sudah diketahui, kemudian untuk menentukan matriks L-nya menggunakan R3 min 0/2 dikalikan dengan R2. Nah, kan menghasilkan matriks U 1, 1, min 1, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Kemudian tempatkan M32-nya yang bernilai 0/2 sama dengan 0 ke dalam matriks L.
Sehingga menghasilkan matriks L 1 0 0 min 1 1 0 2 0 1. Jadi dari matriks A kita bisa mendapatkan matriks L 1 0 0 min 1 1 0 2 0 1 dikali matriks U 1 1 min 1 0 2 0 0 0 3. Kemudian berturut-turut jika dihitung Y dan X, nah, untuk menentukan X-nya, nah, maka kita cari dulu Y-nya. Di mana menggunakan rumus LY sama dengan B, matriks L kita turunkan dikali dengan Y yang akan kita cari sama dengan B. B ini B yang sudah ditukarkan tadi, yang sudah menggunakan tata ancang pivoting. Dan nilai Y dihitung dengan teknik penyulihan maju menghasilkan Y1 sama dengan 1 min Y1 plus Y2 sama dengan 1, 2Y1 plus Y3 sama dengan 5. Dan dengan teknik penyulihan maju menghasilkan Y1 sama dengan 1, kemudian Y2 sama dengan 2, Y3 sama dengan 3. Nah, setelah Y diketahui, kita turun ke rumus UX sama dengan Y, matriks U kita turunkan, dikali X yang akan kita cari sama dengan nilai Y yang sudah diketahui. Dan nilai X dihitung menggunakan teknik penyulihan mundur dari 3X3 sama dengan 3, 2X2 sama dengan 2, kemudian X1, X2, min X3 sama dengan 1. Dan diketahui X3 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, X1 sama dengan 1. Jadi solusi sistem persamaan lanjar di atas adalah nilai X sama dengan 1, 1, 1 transverse. Ya. Baik, itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Mungkin ada beberapa kesalahan kata ataupun penjelasan yang mungkin kurang dipahami. Saya mohon maaf. Dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.